Hai guys, selamat datang di channel Kaca Dunia. Saya Hamid akan memberikan konten video mengenai ledakan Gunung Krakatau yang melebihi 30 kali lipat bom atom. Sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe dan agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih dan selamat menonton. Krakatau dalam kurung atau dengan nama internasional Krakatoa ataupun Rakata adalah kepulauan vulkanik yang masih aktif dan berada di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, tepatnya di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Nama ini juga disematkan pada satu puncak gunung berapi di sana dalam kurung Gunung Krakatau. Gunung Krakatau purba pernah meletus hebat tahun 535 Masehi yang menyebabkan terbentuknya Selat Sunda, hilangnya peradaban Pasemah, Lampung, dan Salaka Negara Banten selama sekitar 20-30 tahun. Ledakan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami besar, langit gelap, dan cuaca dingin. Pada tahun 1680 pernah terjadi letusan juga. Peristiwa itu pun masih berlanjut terulang kembali yang menyebabkan Krakatau sirna karena letusan kataklismik pada tanggal 26-27 Agustus 1883. Pada tahun 2019, kawasan yang sekarang merupakan cagar alam ini memiliki museum berakhirnya peradaban Arab Selatan, punahnya kota besar Maya, Tikal, dan jatuhnya peradaban Nazca di Amerika Selatan yang penuh teka-teki. Ledakan Krakatau purba diperkirakan berlangsung selama 10 hari dengan perkiraan kecepatan muntahan massa mencapai 1 juta ton per detik. Ledakan tersebut telah membentuk perisai atmosfer setebal 20-150 meter, menurunkan temperatur sebesar 5-10 derajat selama 10-30 tahun. Munculnya Gunung Krakatau, Pulau Rakata yang merupakan satu dari 3 pulau sisa Gunung Krakatau purba, kemudian tumbuh sesuai dengan dorongan vulkanik dari dalam perut bumi yang dikenal sebagai Gunung Krakatau dalam kurung atau Gunung Rakata yang terbuat dari batuan basalistik. Kemudian 2 gunung api muncul dari tengah kawah bernama Gunung Danan dan Gunung Perbuatan yang kemudian menyatu dengan Gunung Rakata yang muncul terlebih dahulu. Persatuan ketiga gunung api inilah yang disebut Gunung Krakatau. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1680-an, menghasilkan lava andesitik asam. Lalu pada tahun 1880, Gunung Perbuatan aktif mengeluarkan lava meskipun tidak meletus. Setelah masa itu, tidak ada lagi aktivitas vulkanik di Krakatau hingga 20 Mei 1883. Pada hari itu, setelah 200 tahun tertidur, terjadi ledakan kecil pada Gunung Krakatau. Itulah tanda-tanda awal bakal terjadinya letusan dahsyat di Selat Sunda. Ledakan kecil ini kemudian disusul dengan letusan kecil yang puncaknya terjadi pada 26-27 Agustus 1883. Pada hari Senin 27 Agustus 1883, tepat jam 10:20, terjadi ledakan pada gunung tersebut. Menurut Simon Winchester, ahli geologi lulusan Universitas Oxford, Inggris, yang juga penulis National Geographic, mengatakan bahwa ledakan itu adalah yang paling terbesar, suara paling keras, dan peristiwa vulkanik yang paling meluluhlantahkan dalam sejarah manusia modern. Suara letusannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan dan bahkan dapat didengar oleh 1/4 penduduk bumi saat itu. Sebelum erupsi, terjadi sejumlah gejala alam yang tak biasa. Perilaku hewan berubah, kuda-kuda mengamuk, ayam tidak bertelur, kera dan burung tak nampak lagi di perpohonan. Menurut para peneliti di University of North Dakota, ledakan Krakatau bersama ledakan Tambora
dalam kurung tahun 1815 mencatatkan nilai vulkanik Empolociste terbesar dalam sejarah modern. The Guinness Book of Records mencatat ledakan Krakatau sebagai ledakan yang paling hebat yang terekam dalam sejarah. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan debu vulkanisnya mencapai 80 km. Benda-benda keras yang berhamburan ke udara itu jatuh di dataran Pulau Jawa dan Sumatera, bahkan sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia, dan Selandia Baru. Letusan ini menghancurkan Gunung Danan, Gunung Perbuatan, serta sebagian Gunung Rakata, di mana setengah kerucutnya hilang, membuat jengkungan selebar 7 km dan sedalam 250 meter. Tsunami dalam kurung gelombang laut naik setinggi 40 meter, menghancurkan desa-desa dan apa saja yang berada di pesisir pantai. Tsunami ini timbul bukan hanya karena letusan, tetapi juga longsoran bawah laut. Tercatat jumlah korban yang tewas mencapai 36.417 orang, berasal dari 295 kampung, kawasan pantai mulai dari Merak di kota Cilegon hingga Cilamaya di Karawang, pantai barat Banten, hingga Tanjung Layar di Pulau Panaitan dalam kurung Ujung Kulon, serta Sumatera bagian selatan. Di Ujung Kulon, air bah masuk sampai 15 km ke arah barat. Keesokan harinya, sampai beberapa hari kemudian, penduduk Jakarta dan Lampung pedalaman tidak lagi melihat matahari. Gelombang tsunami yang ditimbulkan bahkan merambat hingga ke pantai Hawaii, pantai barat Amerika Tengah, dan semenanjung Arab yang jauhnya 7.000 km. Mulai pada tahun 1927 atau kurang lebih 44 tahun setelah meletusnya Gunung Krakatau, muncul gunung api yang dikenal sebagai Anak Krakatau dari kawasan kaldera purba tersebut yang masih aktif dan tetap bertambah tingginya. Kecepatan pertumbuhan tingginya sekitar 0,5 meter dalam kurung 20 inci per bulan. Setiap tahun ia menjadi lebih tinggi sekitar 6 meter dalam kurung 20 kaki dan lebih lebar 12 meter dalam kurung 40 kaki. Catatan lain menyebutkan penambahan tinggi sekitar 4 cm per tahun, dan jika dihitung maka dalam waktu 25 tahun penambahan tinggi Anak Krakatau mencapai 190 meter dalam kurung 7.500 inci atau 500 kaki, lebih tinggi dari 25 tahun sebelumnya. Penyebab tingginya gunung itu disebabkan oleh material yang keluar dari perut gunung baru itu. Saat ini, ketinggian Anak Krakatau mencapai sekitar 230 meter di atas permukaan laut. Sementara Gunung Krakatau sebelumnya memiliki tinggi 813 meter dari permukaan laut. Menurut Simon Winchester, sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupan Krakatau yang dulu sangat menakutkan, realita-realita geologi, seismik, serta tektonik di Jawa dan Sumatera yang aneh akan memastikan bahwa apa yang dulu terjadi pada suatu ketika akan terjadi kembali. Tak ada yang tahu pasti kapan Anak Krakatau akan meletus. Beberapa ahli geologi memprediksi letusan ini akan terjadi antara 2015 sampai 2083. Namun pengaruh dari gempa di dasar Samudra Hindia pada 26 Desember 2004 juga tidak bisa diabaikan. Anak Krakatau Februari 2008, menurut Profesor Ueda Nakayama, salah seorang ahli gunung api berkebangsaan Jepang, Anak Krakatau masih relatif aman meski aktif dan sering ada letusan kecil. Hanya ada saat-saat tertentu para turis dilarang mendekati kawasan ini karena bahaya lava pijar yang dimuntahkan gunung api ini. Para pakar lain menyatakan tidak ada teori yang masuk akal tentang Anak Krakatau yang akan kembali meletus, kalaupun ada minimal 3 abad lagi atau sesudah 2325 Masehi. Namun yang jelas, angka korban yang ditimbulkan lebih dahsyat dari letusan sebelumnya. Anak Krakatau saat ini secara umum oleh masyarakat lebih dikenal dengan sebutan Gunung Krakatau, meskipun sesungguhnya adalah gunung baru yang tumbuh pasca letusan sebelumnya. Selain Krakatau yang masih aktif, Indonesia mempunyai 130 gunung berapi aktif lainnya dan menjadi negara dengan gunung api
aktif terbanyak di dunia. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir, dan semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Sebelum itu jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Hamid mengundurkan diri dan sampai berjumpa kembali.